Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa di Jalan Buku channel dengan moto The Power of Literasi. Kali ini kita akan ngobrol bersama Pak Hasan M. Nur. Ya, Pak Hasan M. Nur ini adalah salah satu pegiat perbukuan. Kami ketemu Pak Hasan tahun 1990-an ya. ya 91. Awal ya gitu, Ya, 90-an awal, 91 apa 92 gitu. ya. Pada saat itu saya dengan teman-teman di Lekopena, Ya, Lembaga Koordinasi Penulisan Buku Agama, sedang ya, ya, aktif-aktifnya itu betul. menghadirkan buku-buku bahan ajar. Betul. Pada waktu itu yang lagi booming adalah CBSA Saya ya. bisa, ya. CBSA Agama untuk Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, kemudian CBSA Agama untuk SD, SMP ya, gitu. Ya, Nah, alhamdulillah pertemuan itu terus bersambung ya, betul. sampai sekarang gitu di komunitas Jalan Jalan Buku. buku. Nah, beliau ini sekarang adalah menjadi penanggung jawab penerbitan buku. Buku. Ya, Beliau selain di Jalan Buku juga adalah pemilik penerbit Pena Madani. benar. Ya, Jadi sudah ratusan buku yang diterbitkan oleh Pena Madani ya, gitu sampai sekarang ini gitu. Jadi sudah luar biasa di perbukuan. Nah, oleh karena itu saya mengambil tema pada hari ini untuk Pak Hasan M. Nur itu adalah bersahabat dengan buku. Nah, saya ingin melihat ya, bagaimana persahabatan beliau dengan buku. ya, Jadi ya. kita akan dengarkan cerita beliau gitu tentang bagaimana dia membangun membangun kompetensi di bidang perbukuan itu sehingga menjadi penulis, editor yang luar biasa. Ya, ya. Gimana Pak Hasan? Sehat? Ya, saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong Pak Hasan ya, Ya, karena ya. Pak Hasan ini luar biasa, sangat Ya, menarik ini. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi ya. teman-teman kaula muda, Kalau generasi milenial, ya, generasi apa, ya. generasi Z ya. Z, ya, ya, Itu ya. untuk bagaimana kalau mereka itu aktif di Di perbukuan. perbukuan. Silakan Pak Hasan. Ya, jadi terima kasih Bang Sam. Jadi saya mungkin memulai dengan cerita di kampung ya. Oh, Jadi ayah saya itu punya kebiasaan kalau pergi ke sebentar, kota pemirsa, Pak Hasan ini berasal dari Nusa Tenggara Tenggara Timur, Timur, atau Flores, tepatnya di Flores, Flores Timur, Flores Timur, Solor ya. tepatnya Solor. Gitu. Iya. Jadi ayah saya kalau misalnya pergi ke kota, misalnya ke kota kabupaten Hmm. atau ke provinsi, biasanya pulang itu dia bawa buku. Gitu. Oh. Bukunya itu kecil-kecil aja untuk Hmm. bisa saya baca gitu ya. Hmm. Satu ketika dia ke Kupang, dia pulang bawa buku judulnya Oh Anak Tulisan Al-Ghazali. Hmm. Jadi ya mungkin tertarik, kemudian dia bawa buku itu untuk saya. Hmm. Jadi saya baca, tapi kan saya belum begitu mengerti, cuman Ya. karena masih di MTS waktu itu, tapi karena nasihat Al-Ghazali itu pun bagus sekali, judulnya Hmm. Oh Anak gitu kan, itu bagus sekali. Nah dari situ apa keinginan untuk membaca itu Oh. mulai muncul sampai dengan di Kupang. Nah, itu tadi yang pernah kita ceritakan itu Hmm. buku-bukunya Buya Hamka yang Oh. dikirim dari Jakarta Di segala Kupang macam. itu pemirsa, beliau ini sekolah di pendidikan PGA, guru agama. ya, PGAN Ya, Kupang kalau tadi dan waktu di kampungnya itu Madrasah Sanawiyah. Sanaria, ya betul. PGA itu setara PGA 6 tahun itu setara SMA. SMA, ya, SPG ya. ya, SPG ya, kalau keguruan itu ya. SPG. Jadi saya masuk dulu saya masuk kelas 1 itu namanya masih PGAN 4 tahun. Hmm. Nah, tapi setelah dalam perjalanan ditubah menjadi MTS. PGA. Oh, Nah, waktu itu iya iya. ubah MTS, Hmm. lalu di Kupangnya itu di ND sudah jadi Madrasah Madrasah Aliyah, Aliyah, tapi di Kupang masih PGAN, PGAN masih 6 PGAN tahun. atau 6 tahun. Iya. Jadi Hmm. kita 3 tahun dari situ, kemudian di sana menjadi 3 tahun Hmm. di Kupang PGAN. Dan saya kemudian di Kupang itu mendapatkan banyak inspirasi dari buku-buku yang ada di perpustakaan Iya. di situ, Hmm. terutama buku-buku Buya Hamka, ada Di Bawah Lemah Cita-Cita, Bohong di Dunia,
Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Hmm. Merantau ke Delhi, semua ada buku di situ. Buku Ya, hebat-hebat itu. buku hebat-hebat. Nah, karena itu kemudian saya itu eh, kemampuan menulis juga mulai tumbuh itu Bang Sam. Oh, Jadi di PGA di nih. PGN Nah. itu menulis pertama puisi. Hmm. Jadi puisi itu kan ada namanya apa di PGA itu ada tempat untuk kalau misalnya tulisan-tulisan diberi kesempatan untuk nempel di situ. Majalah dinding. Majalah Nah, dinding, Madin. majalah dinding. Cuma waktu itu tidak ada namanya Madin gitu. Ya, Pokoknya belum nama Madin. Pokoknya pokoknya ada di ada dinding aja. dinding. Jadi saya kemudian mula-mula itu menulis bukan di majalah dinding tapi di buku saya di Ya. ini di buku saya itu kemudian saya tulis. Nah, lalu ada kawan yang pinjam. Nah, lalu pinjam untuk mengambil isi tulis itu karena ada buku pelajaran di situ hasil guru bicara kan kita mencatat. Iya, iya. Nah, lalu dia karena dia tidak masuk, lalu dia meminta buku itu dia catat. Tapi karena dia tahu ada tulisan saya puisi itu, lalu di bawahnya dia komentar itu di situ. Saya rasa senang gitu ya, wah dia komentari apa namanya tulisan puisi saya itu. Nah, lalu saya kemudian suatu ketika mau pulang kampung puasa itu diminta untuk kalau bisa kita pulang kampung itu kita adakan semacam drama lah, buat drama. Nah, sandiwara itu ya. Iya, iya, sandiwara. 3 babak. Lalu apa namanya kita pentaskan di kampung untuk menyenangkan apa orang kampung. Jadi sebelum 1 bulan sebelum puasa itu saya diminta untuk merancang naskah apa drama itu. Jadi saya mulai terbiasa merenung itu, merenung untuk merenung dan menulis. menulis. Tapi dibantu dengan menulis menonton film-film malam minggu itu. Film-film malam minggu itu film-film bagus itu. Yeah. Itu inspirasi juga itu, Bang. Jadi saya dulu sebelum kemampuan menulis itu kemampuan oral saya. Jadi kemampuan bercerita saya itu sama bagusnya dengan ketika menulis. Waktu di PGA itu kalau film di malam minggu itu begitu saya tonton besoknya itu saya ceritakan ulang. Saya ceritakan ulang itu teman-teman ngumpul dari saya cerita itu lalu komentar mereka, oh ini kita dengar ceritanya malah lebih bagus daripada nonton filmnya. Nah, tetapi setelah saya tamat dari PGA Kupang ke Jogja, kemampuan itu tidak muncul, kemampuan oral itu tidak muncul. Karena di Jogja itu, Bang, kita itu termasuk menghafal. Saya kan pernah meraih juara 1 cerdas cermat isi kandungan Al-Quran tingkat provinsi NTT. Nah, hafalan saya di Al-Quran itu banyak sekali. Tapi sampai di Jogja itu hilang. Kenapa? Karena di Jogja itu kalau kita ngomong ayat apa segala macam itu harus kita bisa jelaskan isinya itu apa. Sementara kita itu kan cuma hafal. Ketika kita diminta membuat makalah, itu harus bisa mempertanggungjawabkan. Itu ayat mana, di surat apa, hadis itu di hadis apa, itu kan harus jelaskan. Sementara kita hafal itu kan surat lupa, surat kan tidak pernah kita dibayangkan. Hafalnya aja. Hadisnya juga begitu. Nah, akibatnya kemudian di Jogja itu seperti harus dipaksa harus menulis. Nah, ketika menulis makalah, diminta menulis makalah itu yang kita khawatirkan bagaimana cara mempertanggungjawabkan di depan orang banyak. Nah, karena saya melihat setiap kata itu dipersoalkan. Ini diambil dari mana, di buku apa, itu dipersoalkan itu, Pak. Nah, di situ kemudian kemampuan oral itu nurun ke menulis. Jadi saya harus berlatih bagaimana menulis dengan baik dan mempertanggungjawabkan. Beralih dari kemampuan oral ke menulis. Sebelum itu kan di atas mimbar kita ceramah itu, Pak. Jadi saya waktu di PGA itu sudah khutbah, sudah ceramah kemana-mana di kampung itu. Tapi begitu menulisnya belum tinggi. Menulis belum muncul. Hanya membuat drama itu dari kampung itu. Bahkan drama saya terakhir itu mau dipentaskan, tapi saya berangkat ke Jogja, saya bawa ke Jogja dalam bentuk drama. Dibaca oleh teman saya di Jogja. Kenapa ini tidak diterbitkan saja? Saya juga nggak membayangkan ini mau diterbitkan, bagaimana caranya gitu kan. Nah, jadi sampai di Jogja itu kemampuan menulis itu mulai
mulai tumbuh. Oh. Kemampuan menulis mulai tumbuh Tumbuhnya sebetulnya mulai di PGA tadi. iya, Tapi sebetulnya. bentuknya bukan tulisan apa, tapi Iya, dia tadi drama, drama ya, puisi apa tadi? puisi Yang ya, betul gitu-gitu kan? betul ya gitu. Iya. Nah, yang lebih ini lagi itu ya lebih serius itu ketika di Jogja itu, Pak. Nah, Di Jogja itulah kemudian saya terbiasa karena bapak saya itu merangsang saya dengan membawa buku-buku. ya. Jadi di Jogja itu saya memang sejak dari PGA sebenarnya membaca itu sudah mulai menjadi kebiasaan, Jadi kesenangan, kebutuhan. kebutuhan. Nah di Jogja itu apa namanya eh, kebutuhan untuk membaca, kemudian menulis itu menjadi lebih Ya, lebih kuat, ya. lebih kuat. Di Jogja itu pemirsa, beliau ini kuliah di IAIN, Ya, Sunan Kalijogo, ya, yang sekarang berubah namanya menjadi UIN. Win Jogja. Ya, jadi UIN Jogja. Nah, ketika kuliah itu rupanya beliau tertantang oleh kebutuhan Ya, bahwa menulis makalah, artikel dan lain sebagainya itu kan perlu ya, perlu ketekunan ya, untuk mencari sumber-sumber yang lebih kuat gitu ya. betul. Akhirnya dari sanalah kemampuan menulis Pak Hasan Ya, mulai muncul mulai lagi. muncul. Ya. Dan di situ saya baca tentang pengalaman biografinya Buya Hafka, Oh, biografinya ya, siapa biografinya orang-orang orang-orang penting penting, itu. terutama misalnya Gunawan Muhammad, Ya. Buya Hamka. Hmm. Itu saya kemudian membaca misalnya Buya Hamka itu, dia tidak hanya membuat menulis, tapi juga membuat penerbit, Hmm. membuat perguruan, Iya, perguruan iya, perguruan pendidikan. pendidikan. Jadi tiga itu menjadi satu kesatuan, Iya, termasuk kemudian membuat majalah. iya. Nah, Yaitu itu menulis kan, menulis itu ya. menulis. Jadi dia kemudian dia Gunawan Muhammad juga begitu. Iya, Saya lihat dia mulai cerita Gunawan Muhammad itu dia menulis sendiri, menerbitkan sendiri. menerbitkan, mencetak sendiri, menjual sendiri, Iya, kira-kira begitu. iya, Nah, itu juga termotivasi ke dalam diri saya. iya. Nah, kemudian ketika pindah ke Jakarta, saya Hmm. belajar masuk wartawan dulu di majalah Estafet, Hmm. kemudian Ibu Upi tarik ke Aries Aris 5. 5, dari situ tumbuh keinginan untuk membuat penerbit Ya, sendiri, percetakan sendiri, kemudian menulis sendiri. ya menulis sendiri, Ya, kira-kira begitu, Pak. luar biasa. Iya. Hmm. Ah, Jadi bagus sekali nih, ya. pemirsa, perjalanannya Pak Hasan itu. Jadi memang tadi yang saya simak itu, pemirsa, ternyata kebiasaan memberikan buku kepada anak Ya, itu sangat berdampak. betul. Sudah beberapa sahabat saya Ya, ya, wawancara ya, itu ternyata kebiasaan yang sangat positif untuk anaknya. ya, Saya dengar juga Pak Tarmiji seperti itu. iya, iya, Orang tuanya itu kalau datang dari kota, dia iya, pergi ke kota, iya, pulangnya itu suka ngasih oleh-oleh betul buku sekali, anak-anak. betul sekali. Nah, jadi saya kira pemirsa ada bagusnya itu mulai membiasakan Ya, kalau hadiah itu tidak perlulah yang makanan enak ya, atau pakaian yang apa gitu, tapi betul, jangan lupa itu belikan buku untuk anak-anak betul, agar mereka tumbuh betul, minat baca betul, dan bahkan nanti minat menulisnya. betul sekali. Seperti yang dialami Pak Hasan, rupanya Ya, dari membaca terus kemudian dia ya, terdorong untuk bagaimana menumbuh ya, kembangkan kemampuan menulis. betul, Ya, sampai sekarang Pak pemirsa, beliau ini berkolaborasi dengan berbagai ya, penerbit juga ya, selain Pena Madani gitu. ya, Ada dengan Gupi Pers ya, juga, ya, ada dengan Jalan Buku jalan juga buku, ya, gitu. betul. Itu jadi bukan hanya Kami penerbitnya juga, sendiri dengan juga, dengan Kahmi dan lain-lain. ya, Jadi banyak sekali jaringan perbukuannya. ya, Tapi itu ya itulah sesuai dengan judul episode ini ya, pemirsa, bersahabat dengan buku dari Pak Hasan M. Nur. ya, Saya kira gitu ya Pak ya, Hasan ya. ya, Kurang Pak. lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di Jalan Buku Channel pada Ya, kesempatan yang lalu. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen ya, terhadap Jalan Buku Channel, ya, Jelang, Jejak Langkah Channel, ya, dan Gerutas, ya, Gerakan Guru Berkualitas. ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.